Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang ada di kelas 1903. Dari sini kami mengambil tema yaitu perancangan enterprise arsitektur pada PT Gading Putra Samudra menggunakan framework TOGAF ADM. Anggota kami yaitu ada Reza Giovanni, kemudian ada Bais Ahmad, yaitu saya, kemudian ada Nur Masita, kemudian ada Ubaidillah, kemudian ada Ilham Amanda, Adi Mastata, dan juga Agi Wahyudin. Sini yaitu ada 3 penjelasan. Yang pertama ada TOGAF ADM, kemudian ada asal-usul TOGAF ADM dan juga kelebihan TOGAF ADM. Pengertian TOGAF ADM itu The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan juga mengelola arsitektur informasi enterprise. Elemen kunci dari TOGAF adalah Architecture Development Method atau ADM yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. Kemudian asal-usul dari TOGAF yaitu TOGAF itu muncul dengan cepat dan merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Berawal dari teknologi arsitektur for Information Management atau TAFIM di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kerangka kerja itu diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990-an. Spesifikasi pertama, TOGAF diperkenalkan pada tahun 1995. Dan TOGAF 8 Enterprise Edition dirilis pada awal 2004. Pada saat ini sudah ada TOGAF 9 yang secara keseluruhan melengkapi versi sebelumnya. Kemudian kelebihan dari TOGAF itu yang pertama sifatnya yang fleksibel dan juga bersifat open source. Kemudian TOGAF itu sistematis. Kemudian TOGAF itu kaya akan teknis arsitektur. Kemudian resource base, menyediakan banyak material. Kemudian di sini ada abstrak. Tujuan dari abstrak ini, tujuan kita mengambil dengan metode TOGAF ini yaitu untuk mengintegrasikan sistem informasi dan juga teknologi informasi dengan proses bisnis agar sejalan dan dapat membantu proses bisnis perusahaan untuk mendapatkan proses bisnis yang optimal, efektif, dan juga efisien. Dan masalahnya yaitu layanan lepas pantai sangat penting dalam konteks mendistribusikan impor dan juga ekspor barang. Oleh karena itu, kita membutuhkan layanan yang memungkinkan perusahaan untuk membantu dengan penggunaan kapal. Nah, metode yang kita ambil yaitu dengan metode The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Masita. Pada pendahuluan, dijelaskan secara singkat bahwa perkembangan zaman berpengaruh pada proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam skala besar digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem informasi teknologi digunakan untuk mencapai tujuan dan misi perusahaan, termasuk otomatisasi akses informasi, kecepatan, keakuratan, dan kelengkapan dalam sistem terintegrasi. PT Gading Putra Samudra didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan menciptakan nilai baru untuk memenuhi harapan stakeholder. PT Gading Putra Samudra menyediakan layanan sea offshore kepada perusahaan minyak dan gas, kontraktor pengeboran, surveyor, dan perusahaan subsea. Peran teknologi informasi sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan, visi, dan misi perusahaan. Namun, saat ini perusahaan belum mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat membantu manajemen dalam menyimpan informasi perusahaan secara aman dan efektif, serta mempermudah divisi keuangan dan purchasing dalam proses bisnis dan penyimpanan data. Dalam pengimplementasian sistem terintegrasi di PT Gading Putra Samudra, diperlukan perencanaan pengembangan cetak biru. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk membentuk cetak biru aplikasi sebagai panduan organisasi dalam mengembangkan teknologi informasi yang dapat membantu stakeholder dan memajukan perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang ada. Tujuan integrasi adalah untuk mengatasi kesenjangan dalam proses bisnis.
maka diperlukan perencanaan enterprise arsitektur seperti TOGAF ADM sebagai kerangka acuan dalam pengembangan sistem informasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam proses bisnis perusahaan serta mengintegrasikan sistem perusahaan untuk mendukung proses bisnis. Enterprise arsitektur adalah sebuah master plan yang bertindak sebagai kolaborator dari beberapa aspek, diantaranya aspek perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, misi, dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam membantu proses bisnis perusahaan, master plan dapat membantu dalam perencanaan struktur organisasi, tugas dan kegiatan perusahaan pada aspek komputerisasi seperti sistem informasi dan database, dan infrastruktur teknologi yang mendukung bisnisnya seperti komputer, jaringan, dan operasi sistem. Berikut adalah fase-fase pada TOGAF ADM. TOGAF adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework, sedangkan ADM adalah singkatan dari Architecture Development Method. TOGAF ADM adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. ADM menggambarkan serangkaian fase yang harus dilalui dalam proses pengembangan arsitektur yang efektif. Berikut adalah fase-fase yang terdapat pada TOGAF ADM. 1. Preliminary fase atau fase pendahuluan. Fase ini merupakan persiapan awal untuk mengembangkan arsitektur. Aktivitas yang dilakukan termasuk pendefinisian lingkup dan tujuan arsitektur, membangun tim arsitektur, dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder. Fase A, arsitektur vision atau visi arsitektur. Fase ini berfokus pada pengembangan visi dan tujuan arsitektur yang ingin dicapai. Tujuannya adalah menggambarkan tujuan arsitektur, nilai bisnis yang diharapkan, serta arah dan prinsip yang akan membimbing pengembangan arsitektur. Selanjutnya adalah bisnis arsitektur. Fase ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis organisasi. Bisnis arsitektur mencakup pemodelan bisnis, identifikasi kunci proses bisnis, analisis stakeholder, dan pengembangan blueprint arsitektur bisnis. Selanjutnya adalah fase Information System Arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan blueprint arsitektur sistem informasi. Aktivitas yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan data dan aplikasi, pemodelan arsitektur sistem informasi, dan pengembangan blueprint arsitektur sistem informasi. Lalu ada fase teknologi arsitektur yang berfokus pada pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan arsitektur. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan meliputi identifikasi teknologi yang relevan, evaluasi alternatif teknologi, dan pengembangan blueprint arsitektur teknologi. Pada fase opportunities and solution, mencakup peluang arsitektur dan pengembangan solusi arsitektur yang spesifik. Yang dilakukan meliputi analisis gap, identifikasi solusi arsitektur, dan pengembangan roadmap implementasi. Kemudian ada fase migration planning yang berfokus pada perencanaan implementasi arsitektur. Aktivitas yang dilakukan meliputi penentuan urutan implementasi, identifikasi proyek dan sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan roadmap migrasi. Lalu ada implementation governance yang melibatkan pengawasan implementasi arsitektur untuk memastikan bahwa implementasi sesuai dengan rencana dan memenuhi persyaratan arsitektur yang telah ditetapkan. Fase arsitektur change management. Fase ini mencakup manajemen perubahan arsitektur yang terjadi setelah implementasi. Terakhir terdapat requirement management yang digunakan untuk menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke value chains. Di value chains itu ada primary activities yang berkaitan langsung dengan menciptakan dan mengirimkan produk. Mereka dapat dikelompokkan ke dalam 5 bidang utama, yaitu yang pertama ada inbound logistik, barang mentah atau yang belum jadi yang masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua ada outbound, barang yang sudah jadi atau siap dikirim ke mitra produsen, agen atau pengecer dan lain-lain. Yang ketiga ada logistik, perencanaan atau alur yang efektif dan penyimpanan barang dan jasa. Yang keempat ada marketing and sales, dan yang terakhir yaitu ada service. Selanjutnya ada support activities, di mana yaitu membantu kegiatan utama dalam organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada 4 bidang utama kegiatan pendukung, yaitu yang pertama ada prime infrastruktur, merupakan aktivitas yang diperlukan supaya kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada human resource management, pemanfaatan dari sejumlah individu secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada teknologi development, yaitu pengembangan teknologi. Yang terakhir atau yang keempat ada procurement, kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian.
Di dalam metode penelitian, yang pertama melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, menentukan framework. Selanjutnya, mengambil data atau melakukan interview. Setelah melakukan salah satu atau melakukan kedua kegiatan tersebut, kita menganalisa datanya. Setelah dianalisa data, kita membuat desain sistem enterprise. Selanjutnya, melakukan analisa dan rekomendasi. Dan yang terakhir, kita melakukan report atau laporan dari penelitian. Ya, berikutnya ada preliminary phase. Preliminary phase merupakan tahap persiapan dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan arsitektur yang akan dikembangkan, mendefinisikan strategi dari arsitektur, dan menetapkan bagian-bagian arsitek yang akan dirancang. Tahapan ini adalah tahapan awal yang merupakan tahapan persiapan dalam melakukan perencanaan arsitektur enterprise. Dalam tahapan ini mendeskripsikan aktivitas inisiasi dan persiapan untuk bisa memenuhi requirement agar perencanaan enterprise arsitektur dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis dan prosedur perusahaan. Untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung, maka value chain perlu digambarkan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan dan sebagai acuan untuk meningkatkan value perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan aktivitas utama dan pendukung pada PT Gading Putra Samudra. Ya, main aktivitasnya inbound logistik, mendapatkan tender dari perusahaan yang membutuhkan jasa yang berhubungan dengan offshore dan logistik. Operation, ada beberapa jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu agensi, broking, logistik, crewing, dan survei. Outbound logistik, mencari sebuah kapal yang sesuai dengan kualifikasi tender. Marketing and sales, di sini mencari tender, memasarkan jasa, dan menjalin relasi terhadap perusahaan-perusahaan. Ya, di sini ada support aktivitas yang berhubungan dengan seluruh pemasok supplier. Jadi yang berhubungan dengan seluruh pengembang teknologi bisa. Frame infrastruktur, terdapat 3 divisi yang membantu perusahaan dalam mengalokasikan keuangan, pembelian, pembekuan yaitu accounting, perusahaan, purchasing, dan finance. Human Resource Management, HR bertanggung jawab dalam melakukan rekrutan karyawan, memantau kinerja karyawan, dan training karyawan. Technology Development, di sini untuk dalam membantu proses bisnis perusahaan menggunakan alat bantu, perangkat keras komputer, printer, dan alat bantu perangkat lunak, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Procurement, untuk mendapatkan harga bid kapal terbaik karena memiliki relasi yang bagus dengan perusahaan kapal di Asia Tenggara. Fase arsitektur vision, di sini merupakan fase pertama dalam pengembangan enterprise arsitektur pada TOGAF ADM. Fase ini menjelaskan batasan, mendefiniasi stakeholder, dan mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai untuk menghasilkan visi arsitektur. Berdasarkan observasi dan wawancara pada stakeholder perusahaan didapatkan untuk menunjang proses bisnis perusahaan dibutuhkan perancangan SI atau TI, yaitu pertama, memberikan layanan untuk meningkatkan dan membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis. Yang kedua, merancang blueprint arsitektur enterprise sebagai acuan untuk perusahaan dalam membantu proses bisnisnya. 3, membangun sistem data yang terintegrasi pada setiap bagian divisi di dalam perusahaan. Membangun sistem sharing data antara divisi untuk mempermudah divisi dalam pengiriman data. Yang terakhir yaitu mampu membentuk sistem terintegrasi yang cepat dan akurat di dalam perusahaan. Bisnis arsitektur. Ya, di sini ada gambar, kalian bisa lihat. Yang pertama, gambar workshop purchasing, lalu workshop finance, dan workshop accounting. Dan lalu ada gambar value chain stakeholder, bisa dilihat di slide.
Nah, selanjutnya ada tabel 1 stakeholder perusahaan. Yang pertama ada stakeholder KHSE dengan kendala penyimpanan data yang belum terintegrasi, kendala pengguna kertas yang terlalu banyak. Lalu ada BPD, kendalanya kehilangan data, review data tender tidak tertata dengan baik. Lalu sistem penyimpanan data tidak terintegrasi. Selanjutnya ada finance, kesalahan pencatatan dan pencocokan data, invoice belum terorganisir. Lalu accounting, laporan keuangan yang tidak terintegrasi satu sama lain pada divisi keuangan, sulit untuk mencari data keuangan. Nah, selanjutnya ada purchasing, pembayaran yang tidak terorganisir. Nah, di sini ada tabel 2, analisis gap arsitektur bisnis. Aktivitas saat ini absensi secara manual, rencana aktivitas absensi secara otomatis, lalu analisis gap replace. Selanjutnya pertemuan klien yang masih A to A, rencana aktivitas pertemuan klien dan chat room, analisis gap replace. Lalu ada pencarian data proyek yang tidak tersortir, rencana aktivitas sortir data proyek sesuai dengan tahun, nama perusahaan, jasa. Tanda tangan kontrak secara langsung, rencana aktivitas meeting tanda tangan kontrak, aktivitas gap retain. Lalu ada aktivitas saat ini, review kinerja instrumen selama proyek berlangsung, rencana aktivitas review kinerja selama proyek berlangsung, analisis gap retain. Lalu review SOP dan prosedur secara manual, rencana aktivitas dengan logbook terintegrasi, analisis gap replace. Yang selanjutnya pengaksesan prosedur dan SOP secara manual, rencana aktivitas pengaksesan prosedur dan SOP dengan aplikasi, analisis gap replace. Lalu ada perhitungan gaji karyawan secara manual, rencana aktivitas perhitungan gaji karyawan secara otomatis, analisis gap replace. Lalu ada penyimpanan invoice secara manual, rencana aktivitas penyimpanan invoice dengan sistem inventory tersortir dengan analisis gap replace. Penginputan kas perusahaan ke dalam buku besar tertulis, rencana aktivitas penginputan kas perusahaan ke dalam buku besar dengan aplikasi, analisis gap replace. Lalu ada penyimpanan faktur pajak secara manual, rencana aktivitas sortir faktur pajak berdasarkan tahun atau bulan dengan analisis gap retain. Nah, yang terakhir pendapatan anggaran perusahaan tanpa aplikasi pendukung, rencana aktivitas menggunakan aplikasi pendukung sebagai inventory pendapatan, analisis gap replace. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bisnis strategi. Di sini ada informasi sistem arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat arsitektur sistem informasi. Dalam fase ini pemodelan arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Sebelum melakukan pemodelan arsitektur aplikasi data harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah berhasil mengidentifikasi arsitektur data, maka dilanjutkan dengan pemodelan arsitektur aplikasi. Jadi di sini tuh datanya harus diidentifikasi terlebih dahulu ya. Di sebelah kanan ini ada arsitektur data yang harus kita identifikasi.
Itu ada pada saat ini proses pendataan yang dilakukan PT Gading Putra Samudra masih menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan dalam penyimpanannya, PT Gading Putra Samudra belum memiliki sebuah database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibuat di dalam perusahaan agar mengurangi penggunaan kertas dan memberikan sistem penyimpanan yang lebih aman. Jadi di sini PT Gading Putra itu masih menggunakan aplikasi yang simple seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Terus dia juga belum mempunyai, perusahaan ini juga belum mempunyai database. Jadi mereka masih info-info perusahaan itu masih dicatat di kertas gitu ya. Itu datanya yang kita peroleh. Jadi selanjutnya kita masuk ke arsitektur aplikasi. Jadi nanti kita dari data yang di atas tadi, di sini kita akan memperbaiki dan juga ada solusi aplikasinya. Seperti nomor 1 itu adanya fasilitas untuk membantu perusahaan dalam melakukan meeting secara jarak jauh. Itu sasaran perbaikannya ya. Jadi solusi aplikasinya itu yaitu aplikasi chat room jarak jauh ya kan. Jadi aplikasi chat room itu kita bisa antara jarak jauh gitu kalau melakukan meeting seperti itu. Yang kedua adanya fasilitas inventory yang digunakan untuk penyimpanan data proyek. Jadi solusi aplikasinya itu aplikasi review proyek PDP. Yang ketiga yaitu penyederhanaan proses bisnis. Jadi solusi aplikasinya itu ada aplikasi penggajian. Jadi nanti aplikasi itu mengaji gitu ya, mengaji proses-proses bisnisnya. Yang keempat yaitu meminimalisir penggunaan kertas. Nah ini yang tadi masih menggunakan kertas. Jadi di sini ada 3 aplikasi solusi aplikasinya. Ada membuat database berbasis web, ada aplikasi arsip data perusahaan, dan juga aplikasi logbook, prosedur, dan SOP. Yang kelima yaitu adanya fasilitas untuk bagian purchasing dalam melakukan pendataan kebutuhan perusahaan. Jadi di sini tuh ada 3 aplikasi juga solusinya. Ada aplikasi pembuatan PO, RFQ, dan PR. Ada aplikasi pengajuan pengembalian dan aplikasi cost calculation. Jadi kayak menghitung gitu ya pengeluaran dari perusahaan ini. Yang keenam yaitu adanya fasilitas pada bagian accounting dalam memudahkan dokumentasi keuangan. Solusi aplikasinya itu ada pembuatan aplikasi PO dan SO, ada aplikasi pendataan transaksi pembelian dan penjualan, dan yang ketiga yaitu aplikasi pendataan kas dan bank. Jadi ini tentang keuangan juga ya. Yang ketujuh yang terakhir adanya fasilitas pada bagian finance dalam memudahkan, maksudnya finance itu memudahkan keuangan juga, yaitu di sini aplikasinya laporan keuangan. Jadi adanya nanti aplikasi akan menghasilkan laporan-laporan keuangan pemasukan atau pengeluaran seperti itu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi arsitektur ya. Di sini teknologi arsitektur itu tentang perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu ada 4. Pertama ada kabel UTP, Belden Cat 6, RJ45 Belden Cat 5E, harddisk berkapasitas 1 tera, dan switch TP-Link 5 port. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Kalau kabel UTP itu kabel untuk integrasikan komputer divisi-divisi yang bisa menggunakan database. RJ45 ini konektor untuk menyambungkan antar UTP dan jaringan komputer. Harddisk itu untuk menyimpan data-data yang di database itu. Dan switch TP ini alat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan ke jaringan lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada opportunity solution, biaya, dan training SDM. Jadi di sini PT Gading Putra Samudra ini pertama ya, opportunity solution. Jadi opportunity solution ini jadi kayak peluang dan solusinya. Jadi peluang ini jadi PT Gading Samudra ini membuat blueprint arsitektur untuk memperbaiki sistem perusahaan dan juga memperkecil risiko kegagalan dalam implementasi. Dan untuk biaya ini PT Gading Putra Samudra ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan seperti hardware, software untuk mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan. Nah, dan kemudian training SDM. Nah, PT Gading Putra Samudra ini belum memanfaatkan SDM secara maksimal, terutama di divisi IT ya. Karena arah kerja yang belum jelas untuk IT itu. Oleh karena itu perlu dilakukan training SDM serta membuat sistem arsitektur yang baru agar jelas arah dari divisi IT tersebut. Nah, dan terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini dengan menggunakan TOGAF ADM, PT Gading Putra Samudra dapat menghasilkan perancangan sistem yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi dia tuh bisa mendapatkan sistem
rancangan sistem sesuai dengan visi-visi yang mereka mau. Nah, dan sudah terbukti. Oke. Dan sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.